Sampai sekarang tuh kadang aku tuh suka masih mikir, kalau kamu balik lagi sama aku boleh nggak? Mau kamu sekali lagi boleh nggak? Ya mungkin emang semua tuh rasanya masih terasa berat ya. Berat banget rasanya buat ngebiasain tanpa hadirnya kamu lagi. Ya mungkin bagi kamu itu ya seolah-olah kamu udah bisa ngelupain aku gitu aja. Tapi maaf ya, buat aku belum ngerasa kalau aku benar-benar bisa lupa. Mungkin karena aku masih kesulitan untuk membiasakan diri tanpa kamu lagi. Boleh gak sih aku minta kamu kembali lagi? Boleh gak waktu itu diulang lagi? Sebentar aja. Rasanya aku kangen banget sama momen-momen kita dulu. Rasanya tuh sesunyi ini ya tanpa kamu. Rasanya tuh seenggak enak ini ya tanpa kamu. Mungkin yang biasanya kita selalu lakuin sama-sama, sekarang udah enggak lagi. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Jangan pernah bosan ya kalau misal aku nanyain kabar. Ya walaupun aku nggak bisa tahu keadaan kalian langsung di sana gimana, tapi setidaknya dengan aku menanyakan kabar melalui itu hanya sebuah konten doang, tapi setidaknya ya semoga kalian semua di sana dalam keadaan baik-baik aja. Udah berganti tahun, gimana perasaan kamu saat ini? Apakah saat ini masih ada perasaan yang belum usai? Apakah saat ini masih ada hati yang dimana kamu belum benar-benar usai? Atau kamu masih berharap kalau suatu saat nanti dia kembali buat kamu? Masih ada nggak harapan itu? Atau saat ini kamu benar-benar udah selesai dengan seseorang yang dahulunya pernah kamu sayangi? Belum ya? Ya, aku nggak bahas tema ini karena ini adalah salah satu requestan yang dimana requestan dari followers aku. Karena kan kemarin aku sempat itu ya bikin Q&A, mungkin kayak ya kalian mau apa, bebas mau rek podcast juga boleh. Jadi kan kemarin tuh aku sempat bikin kan, ya bebas kalian mau request apa. Jadi aku udah ngelis beberapa tema podcast yang dimana mungkin itu bisa aku bawakan dan aku bisa menyampaikannya dengan baik. Dan semoga penyampaian aku nih bisa diterima oleh kalian dan intonasi dan juga pembawaan aku bisa nyampe ke hati kalian. Jadi kebanyakan dari kalian tuh masih banyak yang belum bisa lupa ya. Aku tahu kok. Kadang aku nih ya kayak sering banget tuh dapat cerita ataupun DM dari kalian itu kayak masih pengen banget kalau misalnya dia tuh balik lagi. Masih susah banget buat lupa. Atau kalau misalnya aku lagi live TikTok, itu kayak pasti banyak banget move on. Gimana sih kak? Kok udah berusaha lupa tapi nggak bisa? Boleh nggak sih minta dia balik lagi? Dan lain sebagainya. Banyak kan? Coba sekarang aku tanya. Saat ini kamu rasain sendiri ya? Kamu tanya sama hati kamu rasain sendiri. Apakah selama ini kamu udah benar-benar menyelesaikan masa lalu kamu atau belum? Apakah saat ini hati kamu udah benar-benar ikhlas? Atau kamu masih mempunyai harapan kalau kamu tuh pengen banget dia kembali? Ya mungkin harapan itu gak besar ya. Meskipun itu hanya secuil harapan, tapi setidaknya kamu masih memiliki harapan. Walaupun harapan itu tuh kecil. Harapan dimana kalau suatu saat nanti ya dia pasti kembali sama kamu. Atau kamu yang menginginkan dia untuk kembali lagi sama kamu. Coba pahamin hati kamu sendiri. Masa gak paham sama dirinya sendiri? Masih ya?
Kamu masih punya harapan kalau dia pasti balik ya sama kamu. Coba deh lihat sekarang. Lihat keadaan kamu saat ini. Setelah tidak dengannya, apa yang kamu rasain? Sedih? Sepi? Galau? Semuanya pasti ya? Iya. Namanya kita udah gak bareng sama orang kita sayang. Pasti tuh akan ngerasain rasa dimana ya rasa sayang itu tuh masih ada. Pengen banget ya namanya tuh dia kembali lagi. Pasti rasanya tuh kangen banget kan? Kangen saat-saat dimana dulu tuh kalian masih bersama. Kangen masa-masa indah dulu. Kangen ya dimana rasa kangen tuh gak bisa diungkapin sekarang. Mungkin yang biasanya itu rasa kangen itu bisa dengan mudahnya ya diungkapin. Tapi kalau sekarang tuh rasanya kayak, ya buat apa? Udah gak bisa juga diungkapin. Bahkan ya, belum tentu juga dia di sana juga kangen sama kamu. Sebenarnya, apa yang bikin kamu kangen sama dia? Apa yang bikin kamu masih berharap walaupun itu harapan itu tuh kecil, tapi kamu masih memiliki harapan itu? Kenapa? Mungkin pendapat kamu ya, mungkin emang dia adalah seseorang yang berbeda dari seseorang yang pernah kamu temui. Atau mungkin emang sama dia tuh kamu merasakan kebahagiaan yang dimana itu gak kamu dapatin di diri orang lain. Atau banyak hal lainnya. Sebenarnya kalau misalnya kamu disuruh ungkapin betapa istimewanya dia, kamu gak bisa ya. Bahkan saat ini mungkin ketika aku membahas ini, mungkin ingatan kamu langsung tertuju kepadanya. Rasa kangen itu hadir kembali. Mungkin akan menimbulkan rasa sesak di dada ataupun sedih. Gak apa-apa. Setidaknya ya, aku berusaha untuk memahami kamu. Bahwa sebenarnya tuh ada perasaan-perasaan kecil yang dimana itu tuh sampai saat ini belum kamu usaikan, belum kamu selesaikan. Kamu masih memiliki perasaan-perasaan kecil itu. Ya walaupun emang perasaan itu gak sebesar dulu ketika kamu masih sama dia, tapi kan yang namanya perasaan itu kan kita gak bisa menebak. Pasti kamu pernah kan ngerasain dimana perasaan itu tuh hilang seketika. Entah perasaan itu tuh hilang kemana, tapi ketika suatu saat itu, entah di saat keadaan kamu sedang capek mungkin, atau keadaan kamu sedang sedih, atau apapun itu, atau bahkan dalam keadaan kamu gak ngapa-ngapain pun, tiba-tiba perasaan itu hadir kembali. Atau sekedar kamu ngelihat FYP TikTok. Kebanyakan gitu kan. Kalau misalnya lagi galau scroll TikTok, terus nemu kalimat-kalimat yang dimana itu kayak ngena banget ke hati kamu. Dan ingatan kamu kembali ke dia. Sebenarnya apa yang bikin dia seistimewa itu sehingga kamu sulit untuk melupakan dia? Aku gak bermaksud bikin kamu buat terus ingat sama dia kok. Cuma setidaknya aku pelan-pelan bisa mengangkat perasaan kamu yang dimana mungkin perasaan-perasaan kecil itu gak bisa kamu ungkapin. Gak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Bahkan teman-teman sekitar pun taunya ya udah, ya kamu udah nggak apa-apa gitu setelah nggak sama dia. Padahal tanpa mereka sadari, ketika kamu sedang sendiri di rumah, kamu kangen sama dia. Rasanya kangen banget. Kangen yang dimana ya kamu nggak bisa ngungkapin, karena ya orang itu udah nggak ada. Bahkan ketika rasa itu muncul, pengen banget ya namanya itu sekedar bertegur sapa. Atau sekedar berkomunikasi kecil, tapi rasanya ya mungkin udah gak bisa, karena masanya udah bukan masa kamu lagi dengannya. Gak apa-apa, keluarin aja kok. Aku tahu, banyak perasaan yang kamu pendam seorang diri kan. Gak apa-apa, wajar kalau misal kamu belum bisa lupa. Wajar kalau misal kamu tuh ngerasa kalau dia tuh belum sepenuhnya selesai dari kamu. It's okay, gak apa-apa. Kamu tuh punya perasaan.
Dan wajar aja kok kalau misal kamu belum benar-benar bisa lupa. Suatu saat nanti akan ada masa di mana masa itu telah habis. Dan kamu akan mengingatnya sebagai seseorang yang pernah kamu temui dahulu. Dan seseorang yang pernah membuat kamu bahagia kala itu. Dan sekarang masanya udah berbeda. Masanya udah bukan masa kamu lagi dengannya. Dan sekarang yang tersisa hanyalah kenangan antara kamu dengan dia. Setiap manusia tuh punya hati kecil, ini mana hati itu gak banyak orang lain tahu selain diri kita sendiri. Kalau misalnya mau diungkapin aja. Perasaan itu butuh kamu ungkapkan kok. Pasti rasa itu pengen banget ya bilang ke orang itu ataupun ke dia kayak, "Hey, apa kabar? Apakah kamu baik-baik aja di sana? Aku kangen banget." Mungkin perasaan kangen aku ini ya gak berarti apa-apa. Mungkin kamu di sana udah jauh lebih bahagia. Tapi andai kamu tahu, aku di sini masih selalu ngerinduin kamu. Aku masih berharap kalau kamu tuh bisa balik lagi ke aku. Boleh nggak? Kamu balik lagi ke aku. Mau kamu sekali lagi boleh? Maaf ya, mungkin aku terkesan kayak terlalu berharap sama kamu. Tapi maaf kalau misalnya aku harus jujur kalau misalnya ya inilah perasaan aku. Perasaan yang mungkin sampai saat ini aku belum bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu terlalu istimewa buat aku. Kamu terlalu hebat buat aku. Dan juga kamu terlalu membuat aku jatuh cinta sampai sedalam ini. Hingga aku sendiri pun gak tahu gimana caranya buat ngelupain kamu. Bahkan setelah kita gak sama-sama lagi, aku semakin ngerasa kalau ternyata aku sesayang ini ya sama kamu. Aku selalu takut kehilangan kamu. Aku selalu gak mau kalau misal suatu saat nanti kita tuh udah gak sama-sama lagi. Aku gak mau kalau misalnya kita kembali menjadi dua orang asing lagi. Yang aku mau kita selalu sama-sama. Kenapa ya? Tuhan tuh mempertemukan kita secepat itu dan juga memisahkan kita secepat ini juga. Kenapa Tuhan membuat hati aku kembali sakit lagi? Padahal seharusnya Tuhan tuh tahu kalau aku tuh bahagia sama kamu. Kamu orang baik yang pernah aku temui. Aku bahagia banget sama kamu. Kamu apa kabar ya di sana? Kamu tahu nggak? Mungkin kamu udah ngelupain semua tentang kita. Tapi aku di sini, aku masih ingat betapa manisnya saat kita awal kenal. Saat semua itu masih terlihat canggung. Dan yang dimana aku sempat gak nyangka kalau misalnya Tuhan tuh memberikan aku seseorang yang dimana orang itu benar-benar bisa membuat aku jatuh cinta sampai segininya. Mungkin aku terlihat seseorang yang bodoh, masih mengharapkan seseorang yang dimana orang itu juga gak akan mungkin kembali. Orang itu mungkin udah menemukan kebahagiaannya di luar sana. Tapi aku juga gak bisa ngebohongin diri aku sendiri kalau perasaan-perasaan itu emang masih ada. Dan semua kenangan udah kita lalui sama-sama itu masih teringat jelas. Andai kamu tahu, kadang aku tuh suka bertanya-tanya sama diri aku sendiri. Apa mungkin ya kalau suatu saat nanti kamu kembali lagi sama aku? Kita memulai semuanya dari awal lagi. Aku tahu kita emang gak boleh berharap terlalu lebih sama manusia. Karena nanti kita gak akan tahu apakah dari harapan-harapan itu akan membuat kita berakhir bahagia atau justru berakhir dengan rasa sakit. Tapi kadang ketika aku lagi ingat kamu tuh, aku gak mempedulikan hal itu. Seolah-olah kayak, ya udah, aku masih berharap.
kalau misal kamu tuh akan kembali lagi sama aku. Mau kamu sekali lagi boleh nggak? Mau kamu ada lagi buat aku boleh nggak? Mau kamu lagi untuk nemenin aku boleh nggak? Aku kangen masa-masa kita dulu, yang dimana masa itu begitu manis. Dan sekarang masa itu telah usai ya. Padahal aku tuh saat sama kamu aku gak pernah mau semua ini berakhir. Ya walaupun aku tahu semua yang datang atau setiap orang yang datang itu pasti akan pergi. Dan ya aku gak pernah kepikiran kalau suatu saat nanti kamu akan pergi dari aku. Ternyata sesakit ini ya tanpa kamu. Ternyata sesakit ini ya ingat sama kamu, kangen sama kamu, dan juga ternyata sesulit ini ya buat ngelupain orang baik seperti kamu. Kalau misal kamu di sana udah bahagia, kasih tahu aku ya, supaya aku tuh juga bisa membahagiakan diri aku sendiri. Supaya aku tuh gak mengharapkan kamu, padahal aku tahu kalau semua ini udah berakhir. Makasih ya karena kamu udah pernah ada dalam hidup aku. Maaf kalau misalnya selama sama aku kamu gak pernah ngerasa bahagia. Jujur, kangen banget rasanya. Ternyata sekangen ini ya. Ternyata sesedih ini ya. Ingat sama kamu, seseorang yang pernah aku sayangi. Wajar gak kalau misalnya aku sedih setiap kali aku ingat kamu? Segitu kangennya aku sama kamu. Mungkin saat ini perasaan aku sedang berantakan. Kadang ketika aku lagi capek, aku lagi gak tahu aku harus kemana, pulang kemana, kamu selalu ada buat aku. Kamu selalu menjadi rumah buat aku, yang dimana kamu selalu menerima kepulanganku. Kamu selalu mendengarkan cerita keluh kesahku. Sekarang aku harus cerita sama siapa? Kamu udah gak ada lagi. Bahkan pengen banget rasanya untuk sekedar bertegur sapa, berkomunikasi. Walaupun itu hanya sekedar menanyakan kabar. Itu udah lebih dari cukup kok buat aku. Setidaknya aku tahu keadaan kamu gimana, tanpa aku harus mencari tahu lewat orang lain. Maaf ya kalau misalnya sampai saat ini aku masih berharap kalau kamu akan kembali lagi. Pengen banget. Pengen kamu sekali lagi, boleh nggak? Pengen kamu balik lagi sama aku. Aku tahu, itu ada sesuatu hal yang gak mungkin terjadi. Karena saat ini emang masa kita tuh udah usai. Gak apa-apa kok, pelan-pelan aku coba untuk menerima semuanya. Menerima kalau memang kita tuh udah seharusnya berakhir. Dan menerima kalau emang berharap sama manusia tuh itu akan menimbulkan rasa sakit. Dan mungkin dari harapan-harapan itu juga yang bikin aku sampai saat ini masih belum bisa lupa sama kamu. Makasih ya udah pernah hadir di hidup aku dan membuat dunia aku menjadi berwarna. Aku bahagia banget sama kamu. Hei, jangan sedih. Kok sedih sih? Nyesek banget ya rasanya ya. Mungkin rasanya pengen banget kamu bilang itu semua ke dia, tapi ya kamu gak bisa apa-apa. Karena semuanya tuh udah berakhir. Rasanya ya udah gak ada kesempatan lagi buat kamu ungkapin semua itu. Cukup kamu pendam sendiri. Dan lama-kelamaan, semakin kamu pendam, rasa itu akan semakin menjadi-jadi. Semakin kamu coba untuk biasa aja, justru malah semakin gak biasa. Pasti rasanya nyesek banget ya. Ingat seseorang yang dahulunya pernah bahagia bersama. Pasti rasanya tuh sedih banget karena semua tuh udah berakhir. Kayak rasa tuh, kok secepat itu ya kita berakhir? Kok secepat itu ya kita udah gak sama-sama lagi? Padahal kemarin-kemarin tuh kita masih sama-sama. Hei, udah gak apa-apa ya.
Jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu disedihin. Kamu tuh berhak bahagia. Mungkin Tuhan membuat kamu sedih hari ini dengan mengingat dia, ataupun membuat kamu dengan dia itu udah gak sama-sama lagi. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Mungkin memang dia bukan seseorang yang selama ini Tuhan inginkan. Mungkin suatu saat nanti Tuhan telah mempersiapkan seseorang yang terbaik pilihannya tuh untuk kamu. It's okay, gak apa-apa. Kalau misalnya kita kangen sama seseorang, gak jadi masalah kok. Karena rasa kangen itu kan bisa hadir secara tiba-tiba. Kadang bisa hilang seketika gitu aja. Ya enggak? Tapi di sini aku mau kasih pesan, kamu jangan terlalu berlarut-larut dengan kesedihan ya. Aku tahu, pasti rasanya tuh susah banget. Dan prosesnya tuh ngerasa kayak, aku udah berusaha loh, tapi kenapa selalu gak bisa? Bukan kamu yang gak bisa. Mungkin memang masanya belum benar-benar usai. Tapi kamu harus yakin. Kamu harus yakin kalau suatu saat nanti, kamu benar-benar bisa lupa sama dia. Ketika kamu belajar untuk ikhlas, ketika kamu mulai untuk membiasakan diri tanpa dia lagi, dan memulai untuk lebih membahagiakan diri kamu sendiri, semua akan menjadi mudah ketika kamu benar-benar yakin sama diri kamu sendiri. Oh, aku tuh harus bisa bahagia dong. Aku gak bisa kayak gini terus. Aku gak bisa terus-menerus ingat sama dia, kangen sama dia, yang dimana itu nyiksa diri aku sendiri. Apalagi mengharapkan dia kembali. Kamu buka mindset pikiran kamu. Kamu buka hati kamu. Kamu pahami diri kamu sendiri. Apa yang membuat kamu bahagia, itu kamu kejar. Dan kalaupun emang dia tuh mungkin udah ngebuat kamu bahagia dulu, tapi sekarang kan masanya udah berbeda. Waktunya juga udah berbeda. Setiap orang tuh punya waktunya tersendiri, punya masanya tersendiri. Mulai sekarang tuh, kamu harus lebih bisa memperbaiki diri kamu sendiri. Ubah pola pikiran kamu. Gak apa-apa kok, kalau misal kamu masih pengen dia baik lagi, gak apa-apa. Cuman kamu harus ingat, ketika kamu semakin berharap, ketika kamu nanti tahu kalau misalnya dia tuh udah punya seseorang pengganti kamu, itu akan bikin kamu semakin sakit. Maka dari itu, jauhi sesuatu hal yang emang itu menyakiti perasaan kamu. Jangan kamu buat luka di hati kamu, karena selama ini kasihan hati kamu. Hati kamu udah terlalu banyak menampung luka, rasa sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Harus lebih bisa menyayangi diri sendiri ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan egois sama diri sendiri. Diri kamu juga berhak bahagia. Dan kamu juga harus bisa memperjuangkan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Oke? Gak apa-apa kalau emang masih belum bisa move on. Aku gak menyalahkan kok. Aku juga pernah ngerasain dimana rasanya susah banget untuk lupain seseorang. Tapi ketika kita belajar untuk ikhlas, ketika kita belajar untuk menerima semuanya, pelan-pelan, semua pasti akan bisa kok. Dan yang tadinya kamu menganggap itu tuh gak bisa, semua akan menjadi terbiasa. Jadi, kalau misalnya mau belajar untuk lupa dan ikhlas, gak usah secepat itu. Pelan-pelan aja, seiring berjalannya waktu, masa itu akan benar-benar selesai. Dan di masa depan nanti, kamu akan mengingatnya sebagai seseorang yang pernah membahagiakan kamu dulu. Itu dulu, bukan untuk sekarang. Sekarang masih udah berbeda lagi. Dan mungkin suatu saat nanti, ya Tuhan telah mempersiapkan seseorang yang terbaik menurut pilihannya. Ya, bukan berarti dia gak baik kok. Kadang kan apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi dikurangin galaunya, kurangin sedihnya. Kenapa sih? Aku tuh bukan orang yang kayak sok tahu ataupun sok memberikan motivasi, tapi itulah yang bisa aku lakukan. Aku setidaknya bisa membantu kamu untuk sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, mengangkat perasaan yang selama ini kamu pendam seorang diri. Perasaan yang selama ini tuh masih susah banget buat kamu hilangin dari diri kamu. Setidaknya ya, aku bisa ngebuat diri kamu bisa jauh lebih rileks. Oke? Mulai sekarang, tenangin pikiran kamu, tenangin hati kamu.
Dan jangan terlalu berharap kalau misalnya suatu saat nanti dia akan kembali lagi sama kamu ya. Kalau misalnya Tuhan gak memberikan kamu kesempatan itu, berarti ya memang Tuhan telah mempersiapkan seseorang yang terbaik menurut pilihannya. Gak apa-apa kok. Gak perlu ngerasa kalau misal kamu menyesal, kalau misalnya kamu masih ingat sama dia. It's okay. Dan sekarang belajar untuk pelan-pelan menerima ya. Pelan-pelan aja, gak usah dipaksa kok. Suatu saat nanti, kamu akan menemukan kebahagiaan yang dimana bahagia itu kamu dapatkan jauh lebih bahagia daripada bersama dia. Dan satu hal lagi aku mau ngingetin, jangan lupa dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kalian bisa set aja di pencarian tentang luka atau bisa klik link ada di deskripsi. Jangan lupa follow Instagram aku untuk kita bisa saling dekat satu sama lain dan kalian bisa saling cerita. Dan juga jangan pernah bosan untuk menunggu updatean terbaru dari podcast teman tidur. Semoga dengan hadirnya podcast teman tidur bisa menjadi teman ketika di malam hari dan ketika kalian sedang merasa sendiri. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast teman tidur. Dah.